Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Fitriyadi dari unit SDIT Ukhuwah sebagai karyawan CS ingin mereview sebuah buku yang berjudul Agar Hati Tak Mati Berkali-kali karya Muhammad Albani. Buku dari Muhammad Albani, Agar Hati Tak Mati Berkali-kali. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, bila ia baik maka baik pula lah seluruh tubuh, dan bila ia rusak, rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Pengantar penerbit, apakah yang terbaik dan terburuk dari manusia? Jawabannya adalah hati. Walaupun jawaban saya dan Anda berbeda, tergantung sudut pandang kita yang kita gunakan. Pengantar penulis, cinta, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laksana pohon yang tumbuh di dalam hati. Akarnya adalah ketundukan kepada kekasih yang dicintai, dahannya adalah mengetahuinya, buahnya adalah ketaatan kepadanya, rantingnya adalah rasa takut kepadanya, daunnya adalah rasa malu, dan airnya yang menghidupinya adalah menyebut namanya zikir. Jika di dalam cinta ada satu bagian yang lowong, berarti cinta itu tidak sempurna. Kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, juga bagaikan pohon yang tumbuh di dalam hati. Daftar isi, pengantar penerbit, pengantar penulis, daftar isi. Bagian pertama, memahami hati untuk menata kehidupan. Moralitas baru, pendidikan hati, penutup. Bagian kedua, matinya cinta sejati, fitnah akhir zaman. Keimanan remang-remang, makna fitnah, keimanan remang-remang. Jalan keselamatan, tragedi kematian berkali-kali, variasi kematian, faktor penyebab split personality, dan matinya cinta sejati. Tiga tingkatan cinta, kematian cinta sejati, kepasrahan yang sadar. Mengatasi kegersangan hati manusia modern, dua jenis kegersangan, penyebab kegersangan, dan penutup. Bagian ketiga, mendidik hati menggapai cinta ilahi. Pembagian hati yang menghidupkan dan mematikan hati, menggapai cinta ilahi, mengasah kepekaan hati, amalia ragawi, terapi penyakit hati, tanda-tanda penyakit hati, penyebab penyakit hati, bentuk-bentuk penyakit hati, obat penyakit hati, mujahadalah jalan menuju takwa, tahapan mujahadalah, mengingat kiamat membersih hati, mengingat kiamat peristiwa yang dahsyat. Wanita-wanita yang terjebak setan, terjebak pergaulan bebas, pacaran, terjebak pakaian seronok, trendy, berhias dengan ikhlas, sabar, dan khusyuk, penutup. Bagian keempat, tamasya di taman ibadah. 4, lorong kehinaan, kesedihan yang mencerahkan, kesedihan personal, kesedihan sosial. 2, titian kebaikan, muhasabah, wara, rusak titian kebaikan, tamasya di taman ibadah. Motivasi ibadah, ibadah laksana, tamasya. Bagian kelima, pengenalan diri, kunci perbaikan diri, pengenalan diri, kunci perbaikan diri, manfaat pengenalan diri, pengenalan hati, daftar pusaka tentang penulis. Bagian pertama, memahami hati untuk menata kehidupan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kapasitasnya sebagai rahmatan lil alamin, Islam agama kemanusiaan yang universal. Risalah Islam sering dibagi menjadi 4 corak ajaran, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Moralitas baru pada awal dasawarsa 1970-an, di dunia barat, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat berkembanglah sebuah gerakan moral yang disebut dengan New Morality, nilai-nilai sekuler yang lepas sama sekali dengan perspektif keagamaan ketuhanan. Pendidikan hati berorientasi pada pemupukan kesadaran diri untuk mengatur dan mendidik hati serta menanamkan nilai-nilai moralitas yang luhur dalam jiwa. Penutup. Kecerdasan hati memiliki justifikasi status bila dihiasi dengan kecerdasan moral. Semua ini diperoleh oleh orang-orang yang bisa merealisasikan aspek-aspek ketuhanan dalam dirinya atau menghadirkan relasi-relasi ketuhanan dalam diri. Bagian kedua, matinya cinta sejati. Akibat kematian cinta sejati adalah kecintaan kepada keluarga, harta, tahta, dan wanita diposisikan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fitnah akhir zaman atau keimanan remang-remang menjelang hari kiamat, nanti akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang kelam. Pada saat itu seorang beriman pada pagi hari dan menjadi kafir pada sore hari, atau sebaliknya, seseorang beriman pada malam hari dan menjadi kafir pada pagi hari. Ia menjual agamanya dengan materi dunia. Makna fitnah adalah cobaan, ujian, bencana, malapetaka, dosa syirik disebut fitnah, kekufuran juga disebut fitnah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Al-Baqarah ayat 193.
Keimanan yang remang-remang hidupnya mendua ambigu antara mukmin dan kafir. Baju mukmin dan kafir dipakai, dikenakan bersamaan sekaligus dalam hidupnya. Disebut mukmin karena mungkin ia sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, sedekah, bahkan haji. Namun juga disebut kafir, ingkar, karena dalam kesempatan lain ia juga korupsi, berzina, membunuh, mabuk-mabukan, berjudi, durhaka, dan berbuat syirik. Jalan keselamatan ilmu merupakan jalan keselamatan dari fitnah tersebut. Setiap orang yang mendapatkan karunia ilmu, maka ia berada di bawah naungan cahaya terang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berfungsi sebagai obor keimanan sehingga keimanan kita terang benderang. Ilmu yang dimaksud di sini adalah makrifatullah, mengenal Allah dengan dalil-dalil. Tragedi kematian berkali-kali, orang yang jahat mengalami kematian berkali-kali, sedangkan orang yang baik mengalami kematian sekali. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah An-Nahl ayat 108. Variasi kematian, Rasulullah telah bersabda, pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa memalingkan pandangan dari kecantikan seorang wanita dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberinya kendali hatinya kelezatan sampai hari kiamat. Memberi kenikmatan hatinya kelezatan sampai hari kiamat. Faktor-faktor penyebab kematian jiwa: pertama, cinta dunia berlebihan, minimnya pemahaman terhadap agama, menolak nasihat agama. 3 tingkatan cinta: al-mahabbah al-ula, al-mahabbah al-wusta, al-mahabbah al-adna. Kematian cinta sejati manusia abad ini telah terkontaminasi oleh paham kebendaan, sehingga cinta dan minat dan keganduran hati lebih diorientasikan pada sesuatu yang bersifat real, konkret, dan terasa oleh panca indera. 2 jenis kegersangan: pertama, tipe kegersangan jiwa dan raga. Kedua, kegersangan parsial, sebagian fisik tidak gersang tapi jiwa yang gersang. Penyebab kegersangan akibat kerakusan manusia. Manusia mengejar dunia dengan mengabaikan kehidupan akhirat. Penutup: ya Allah, hiasilah hati kami dengan kebajikan, tautkanlah hati kami dengan ketakwaan, dan penuhilah jiwa kami dengan kebajikan. Bagian ketiga, mendidik hati. Mendidik hati menggapai cinta ilahi. Pembagian hati ditinjau dari segi hidup matinya. Hati manusia dibagi menjadi 3 macam: hati yang sehat dan selamat, kalbun salim; hati yang mati, kalbun mayitun; hati yang sakit, kalbun marid. Yang menghidupkan dan mematikan hati. Amalan yang dapat menghidupkan mati dan memendingkan hati: yang pertama zikrullah, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga istighfar, yang keempat berdoa, yang kelima selawat kepada Rasulullah SAW, yang keenam sholat malam. Keempat, racun hati yang dapat merusak hati: 1. Perkataan yang tidak berguna; 2. Pandangan mata terhadap hal-hal yang dilarang; 3. Terlalu banyak makan; 4. Pergaulan bebas dan tidak selektif. Amalia hati: selalu melakukan muraqabah; 2. Mengingat kematian kehidupan sesudahnya; 3. Membayangkan hari kiamat. Amalia ragawi: pertama, membaca Al-Quran dan memahami semua isinya dan mengamalkannya setiap hari; 2. Melaksanakan sunnah Rasulullah; 3. Bergaul dengan orang bersih hatinya; 4. Zikir pada Allah setiap waktu dalam keadaan. 5. Menangis karena takut pada Allah. 6. Bersungguh-sungguh membekali diri dengan ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, dan lain-lain. Tanda-tanda penyakit hati: 1. Meninggalkan sholat jamaah; 2. Tidak mengingat Allah sedikit pun; 3. Mengatakan yang tidak ada dalam hati. Penyebab penyakit hati: pertama, syirik; kedua, kemaksiatan; ketiga, lengah dari berzikir mengingat Allah; keempat, berpaling dari mempelajari ilmu dan mendalami agama; kelima, sibuk dengan urusan dunia; keenam, berlebihan. Bentuk penyakit hati antara lain takabur, riya, ujub, sum'ah, hasad, suka marah, bakil, dendam, dan tamak. Obat penyakit hati ya menempatkan zikrullah, mengingat Allah, dan Al-Quran sebagai obat paling ampuh. Bagian keempat, 4 lorong kehinaan. 1. Mata buta, bukan mata yang buta, tapi tidak melihat kebajikan kepada orang lain. Kebajikan kita lakukan dari diri kita untuk orang lain, atau kebajikan orang lain untuk diri kita. 2. Hati yang keras membatu. 3. Rakus terhadap dunia. 4. Selalu berbuat dosa. Muhasabah merupakan evolusi dari diri terhadap semua amal, perbuatan, tingkah laku, dan sikap hati kita. Ibadah laksana tamasya, menghiasi kembali ibadah dengan haub dan raja'a, merupakan jalan indah menuju syukur dalam kenikmatan ibadah. Bagian kelima, pengendalian diri. Kunci perbaikan diri: tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, seperti kata peribahasa. Meningkatkan pengenalan diri dan menumbuhkan kesadaran diri. Semua itu dilandasi dengan semangat introspeksi yang jernih tentang pentingnya mendidik hati, mensucikan jiwa, dan menghiasi hati dengan batin yang mulia agar hati kita tidak mati berkali-kali. Terima kasih, itu saja review buku yang ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.